Assalamualaikum Ibu Samira sebagai pengampu dalam mata kuliah Enterprise Arsitektur. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yaitu reparasi laptop. Boleh dilanjut? Oke, yang pertama ada fungsional. Pertama ada fungsional. Fungsional adalah yang meliputi pertama adalah sistem pendaftaran. Fungsi ini digunakan untuk mendaftarkan data pelanggan baru di sistem. Selanjutnya adalah sistem pelacakan. Fungsi ini digunakan oleh teknisi dan pemilik toko untuk memantau status reparasi laptop yang sedang dikerjakan. Selanjutnya adalah penjadwalan. Fungsi ini digunakan oleh admin untuk melihat teknisi yang akan menangani reparasi sesuai dengan spesialisasinya. Selanjutnya adalah sistem pembayaran. Fungsi ini digunakan oleh admin untuk membuat laporan transaksi yang terdiri dari tanggal transaksi, jumlah transaksi, dan total biaya reparasi. Kemudian yang terakhir adalah sistem notifikasi. Fungsi ini digunakan untuk mendaftarkan data reparasi laptop ke sistem, termasuk data laptop yang diajukan reparasi, kerusakan yang dialami, dan teknisi yang akan menangani reparasi. Selanjutnya boleh dilanjut. Nextnya non-fungsional. Di sini ada kebutuhan keamanan. Sistem harus memiliki mekanisme keamanan yang memadai untuk melindungi data pelanggan, data laptop, dan data reparasi dari akses yang tidak sah. Selanjutnya ada kebutuhan kebijaksanaan. Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah data pelanggan, laptop, dan reparasi secara efisien. Next-nya ada kebutuhan ketersediaan. Sistem harus mudah digunakan oleh admin, teknisi, dan pemilik toko. Selanjutnya ada kebutuhan integritas. Sistem harus dapat terintegritas dengan sistem informasi lain yang digunakan seperti sistem keuangan atau sistem inventory. Dan yang terakhir adalah kebutuhan audit. Sistem harus memiliki performa yang baik dalam menangani pemrosesan data dan membuat laporan. Oke, selanjutnya kita ke penggunaan use case. Diawali dengan sistem reparasi laptop, catat data pelanggan. Laptop kerusakan teknisi, admin pilih teknisi, dilanjutkan sistem reparasi laptop menulis, tampilkan status reparasi ke admin, teknisi input data reparasi selesai ke sistem reparasi laptop. Admin buat laporan transaksi, sistem reparasi laptop menampilkan laporan transaksi ke pemilik toko. Selanjutnya, diagram activity. Diagram activity di sini adalah aktivitas dalam proses reparasi laptop melibatkan 3 aktor yaitu adalah teknisi, admin, dan pemilik toko. Pertama, teknisi akan mencatat data pelanggan laptop dan kerusakan. Setelah input data reparasi selesai, admin akan memilih teknisi untuk dipilih sebagai akan yang reparasi. Setelah itu, setelah laporan transaksi selesai, pemilik toko akan menerima laporan transaksi. Diagram sequence. Next. Langkah pertama diawali dengan teknisi melakukan pengisian formulir, dan menerima data. Kemudian sistem reparasi dilanjutkan ke bagian admin untuk memilih teknisi beserta memberikan instruksi reparasi kepada teknisi. Kemudian dilanjutkan dengan mereparasi dan menginput data. Sesudahnya setelah sistem meneruskan ke pihak pemilik toko sebagai bukti laporan dan transaksi. Next. Selanjutnya nomor 5 yaitu kelas diagram. Ini kelas diagramnya. Relasi antara teknisi dengan admin yaitu 1:1, yang artinya satu teknisi dapat melaporkan kerusakan laptop kepada satu admin. Relasi antara admin dengan pemilik toko yaitu 1:1, yang artinya satu admin hanya dapat melaporkan hasil laporan transaksi kepada satu pemilik toko, atau pemilik toko hanya dapat menerima laporan transaksi dari satu admin. Adapun untuk atribut masing-masing kelas diagramnya yaitu sebagai berikut. Satu teknisi, ID teknisi, nama,
alamat, jenis kelamin, nomor HP, spesialisasi. Lanjut, Kasdagam admin, ID admin, nama, alamat, jenis kelamin, nomor HP. Pemilik toko, yaitu ID pemilik toko, nama, alamat, jenis kelamin, nomor HP. Selanjutnya adalah IRD. Oke, IRD reparasi laptop entitasnya adalah pertama adalah teknisi admin, pemilik toko atribut yang terdapat pada masing-masing entitas, yaitu adalah pertama adalah teknisi. Teknisi diawali oleh ID teknisi, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, dan spesialisasi. Dilanjut oleh admin yang meliputi ID admin, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Dan yang terakhir adalah pemilik toko meliputi ID pemilik toko, nama, jenis kelamin, dan nomor HP. Berikut adalah contoh IRD. Entitasnya ada 3, yaitu teknisi, admin, dan pemilik toko. Sedangkan atribut terdapat pada masing-masing entitas adalah yang pertama, entitas teknisi yang berisikan atribut dengan ID teknisi, nama, alamat, jenis kelamin, nomor HP, dan spesialis. Next-nya adalah admin. Admin memiliki atribut sebagai ID admin, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Sedangkan entitas pemilik toko memiliki atribut ID pemilik toko, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor Iya. Selanjutnya, kita akan mendeskripsikan kardinalitas dari IRD tersebut. Dari IRD yang telah dibuat, terdapat beberapa entitas, yaitu pemilik toko, admin. Masing-masing entitas tersebut memiliki relasi dengan entitas lainnya. Relasi antara entitas pemilik toko dengan entitas admin menunjukkan bahwa pemilik toko memiliki satu admin. Hal ini dapat diartikan bahwa pemilik toko merupakan atasan dari admin atau memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan admin. Relasi antara entitas admin dengan entitas teknisi menunjukkan bahwa admin mengatur teknisi. Hal ini dapat diartikan bahwa admin merupakan atasan dari teknisi atau memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan teknisi. Hubungan antara relasi tersebut adalah sebagai berikut. Pemilik toko memiliki admin yang kemudian mengatur teknisi. Teknisi kemudian mereparasi laptop yang kemudian diperbaiki. Kardinalitas pada masing-masing relasi tersebut menunjukkan jumlah entitas yang dapat terkait dengan dalam satu relasi. Sebagai contoh, pada relasi antara entitas pemilik toko dan entitas admin, kardinalitas 1 pada entitas pemilik toko menunjukkan bahwa setiap pemilik toko hanya memiliki satu admin. Sedangkan kardinalitas 1 sama dengan sampai N pada entitas admin menunjukkan bahwa setiap admin dapat terkait tidak atau lebih dari satu teknisi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dicerna dengan baik dan juga dapat membantu dalam use case ini. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Udah Pak, berhentiin Bal.